Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Subidillah, mahasiswa semester 4 kelas A, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Ingin memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan judul pembahasan teks sejarah. Selamat mendengarkan. Adapun pembahasan dari teks sejarah ialah ada mencakup ciri teks cerita sejarah, ciri kebahasaan, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Definisi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menceritakan atau menginformasikan kepada pembaca mengenai sebuah urutan kronologis. Ciri-ciri teks sejarah. Berikut ciri-ciri dari teks sejarah. Yang pertama ialah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua ialah bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga ialah struktur teksnya seperti orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat ialah sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir ialah isi berupa fakta. Masuk ke struktur teks cerita sejarah. Orientasi merupakan bagian pengendara atau pembuka dari teks cerita sejarah. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Dan reorientasi yang berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian ini merupakan tahapan yang bersifat pilihan. Artinya, boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama ialah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menghubungkan dua kejadian atau peristiwa. Konjungsi temporal dibagi dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah konjungsi temporal yang menghubungkan dua hal sederajat. Misalnya apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sejak, selama, semenjak, sementara, tatkala, waktu, setelah, sesudah, dan sebagainya. Konjungsi temporal yang menghubungkan dua buah kalimat yang sederajat yang termasuk ke dalam konjungsi temporal ini. Yang kedua, di sini ada nominalisasi. Nominalisasi adalah proses pembentukan nomina atau kata benda dari kelas yang lain dengan menggunakan istilah tertentu. Biasanya sering digunakan pada bahasa yang digunakan untuk menjelaskan isi dari penceritaan ulang. Dalam pembentukan nomina biasanya selalu melibatkan pemberian imbuhan, antara lain sufiks atau akhiran, seperti misalnya akhiran an, at, si, isme, is, or, entes. Sebagai contoh, misalnya, aku sangat menyukai manisan yang dibuat istriku. Atau, dia adalah seorang komikus terkenal di dunia, dan lain sebagainya. Prefiks atau awalan, misalnya seperti pe, se, ke. Seperti misalnya, saya ke kantor dengan dia, atau pedagang itu sangat jujur. Konfiks atau gabungan awalan dan akhiran, misalnya seperti ke, an, pe, an, dan per, an. Contohnya ialah misalnya kalimat yang mengandung kata seperti pengaturan, pertunjukan, atau kekayaan, dan lain sebagainya. Infiks atau sisipan, seperti misalnya L dan R. Seperti misalnya kalimat yang mengandung kata seperti gelembung, seruling, telunjuk, dan lain sebagainya. Kaidah teks cerita sejarah. Kaidah teks merupakan cerita atau aturan teks dalam cerita sejarah. Biasanya selalu melibatkan kata kerja, verba, material, pronomina atau kata ganti. Kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya dan konjungsi kata penghubung yang temporal.
Untuk lebih jelasnya bisa lihat di bawah ini. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menemani seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Verba material merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatannya yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan menyapu. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung yang temporal. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama ialah jenis isi teks cerita sejarah. Secara umum, teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu cerita sejarah fiksi atau cerita sejarah yang tidak nyata. Jalan cerita pada teks sejarah fiksi disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarangnya. Karakter tokoh yang terdapat pada cerita tidak digambarkan sepenuhnya. Jenis-jenis cerita sejarah fiksi adalah novel, cerpen, dan legenda. Selanjutnya ialah cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Jenis-jenis cerita sejarah non-fiksi adalah biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Komplikasi ini berisi urutan kejadian yang berisi sebab akibat. Komplikasi muncul akibat munculnya konflik yang ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerita sejarah dalam konflik. Klimaks merupakan puncak konflik dalam sebuah teks cerita sejarah. Saat klimaks inilah konflik mencapai tingkat intensitas tinggi. Resolusi adalah suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Dan ini adalah salah satu contoh dari teks sejarah. Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009. Isi orientasinya ialah BMKG 30/9/15. Hari ini 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 September 2009 pukul 17.16.09 waktu Indonesia Barat, seluruh wilayah Indonesia. Sumber gempa di wilayah ini tidak hanya bersumber dari pertemuan lempeng tektonik tersebut, tetapi jika dikarenakan adanya Mentawai dan Sesar Sumatera. Dengan adanya tiga sumber gempa bumi tersebut menambah kompleksnya tektonik wilayah Sumatera dan menyebabkan wilayah Sumatera yang merupakan daerah rawan terhadap gempa bumi. Wilayah barat Pulau Sumatera adalah suatu kawasan yang terletak pada pinggiran lempeng aktif dunia. Hal ini dapat dilihat pada tingginya kejadian gempa bumi di wilayah ini. Karena wilayah ini adalah daerah pertemuan lempeng tektonik Indonesia dan Australia dengan lempeng tektonik Eurasia. Sumber gempa di wilayah ini tidak hanya bersumber dari pertemuan lempeng tektonik tersebut, tetapi juga dikarenakan adanya sesar Mentawai
dan sesar Sumatera. Dengan adanya 3 sumber gempa bumi tersebut, menambah kompleksnya tektonik wilayah Sumatera dan menyebabkan wilayah Sumatera merupakan daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Berdasarkan katalog gempa bumi merusuk BMKG, ketiga sumber gempa bumi di Sumatera tersebut, baik gempa bumi yang terjadi di subduksi, sesar Mentawai, dan sesar Sumatera, telah menyebabkan kerusakan bangunan dan juga korban jiwa, yaitu dimulai pada tahun 1926, gempa bumi terjadi di sekitar Danau Singkara yang menyebabkan 354 orang meninggal dunia. Kejadian gempa bumi selanjutnya berturut-turut terjadi pada tahun 1977 dan 1979, 1993, 1994, 1995, 1998, 2004, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Beberapa gempa bumi tersebut di samping menyebabkan kerusakan bangunan juga menimbulkan tsunami. Reorientasinya. Kini setelah 6 tahun berlalu, kejadian itu masih teringat pada sebagian besar masyarakat Sumatera Barat. Karena di samping diantaranya menjadi korban reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi, juga sebagian dari mereka kehilangan keluarga dan harta bendanya. Dan mereka juga masih trauma dengan kejadian gempa bumi 30 September 2009. Mengingat wilayah Sumatera merupakan wilayah yang rawan terjadi gempa bumi, di mana gempa bumi juga mempunyai return periode kejadiannya. Maka, dengan melihat kembali sejarah kejadian gempa bumi di masa lalu, dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya pemahaman tentang gempa bumi. Mengetahui daerah-daerah rawan gempa bumi, respon atau tindakan sebelum, sesaat, dan setelah terjadinya gempa bumi haruslah dipahami. Dan yang penting adalah sosialisasi yang menerus kepada masyarakat tentang ancaman bahaya gempa bumi, serta sosialisasi dari pemerintah pusat, daerah, dan juga lembaga swadaya masyarakat tentang pentingnya konstruksi rumah aman gempa pada daerah rawan gempa. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, di samping memahami hal tersebut di atas, juga mengetahui jalur-jalur evakuasi yang sudah ada di setiap wilayah perkampungan. Juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melakukan evakuasi sesegera mungkin sesaat setelah merasakan guncangan gempa bumi yang kuat untuk menjauh dari pantai mencari tempat-tempat yang tinggi. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya mengenai teks sejarah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.